oleh mereka menganggap itu adalah merupakan bukti korban kecelakaan. Itu salah total. Oke, selamat sore semua rekan-rekan media. Hari ini kami tim Hotman 911 datang ke Cirebon dengan juga didampingi oleh langsung keluarga almarhumah Vina, yaitu Mardiana di sini kakak kandung, hendak memberikan beberapa tanggapan atas perkembangan akhir-akhir ini, ya. Yang pertama terkait dengan permohonan PK dari Sakatata, ya, di mana tidak ada novum, novum itu artinya adalah bukti yang sudah ada sebelum perkara dimulai tapi tidak ditemukan, itu arti novum. Bukti yang sudah ada tapi tidak ditemukan sebelum perkara dimulai sehingga tidak sempat diajukan zaman dulu, itu arti novum. Kalau foto yang diajukan itu yang disebutkan novum sudah diajukan sebagai bukti dalam perkara, berarti bukan novum. Kalau tidak ada novum berarti tidak ada PK, tidak ada dasar untuk PK. Jadi dasar masuknya udah tidak ada. Kalau pendapat media itu nggak ada artinya apa-apa, itu bukan bukti alasan PK. Sekali lagi, satu-satunya alasan PK mereka itu adalah novum. Novum artinya bukti yang sudah ada sebelum perkara diajukan ke pengadilan tapi tidak ditemukan sehingga tidak dijadikan barang bukti, itu arti novum. Kalau bukti itu sudah diajukan sebagai bukti, maka itu bukan novum dan oleh karenanya PK harus ditolak. Yang kedua, mereka mendalilkan ada itulah foto dari almarhumah Vina sama Eki, di mana disebutkan karena tidak ada luka-luka, artinya mulus gitu loh. Ya, oleh mereka menganggap itu adalah merupakan bukti korban kecelakaan. Itu salah total. Justru kalau korban kecelakaan harusnya, ya, kalau sampai meninggal keseret jalanan, ketimpa apa, kan harus hancur dong kulitnya ini. Tapi kalau ini saya tonjok begini, sesuai dengan kata visum ini, saya tekan ini pakai benda ke dalamnya, ini, ya, tentu kan ini nggak luka-luka, tapi visum ini menyatakan patah tulang di mana-mana. Patah tulang di beberapa bagian. Sama kalau ini saya hujat, ini kan ada bambu ya, samurai, kalau tusuk begini, tentu ini nggak kena, semua bersih. Itu buktinya bahwa memang itu bukan kecelakaan. Ya, karena kalau kecelakaan sampai meninggal, ini pasti sudah kebabat habis sama jalanan, aspal hancur atau ketabrak. Ini malah enggak. Jadi logika kuasa hukum mereka yang mengatakan gara-gara foto di mayat itu mulus, maka itu adalah kecelakaan, bukan penganiayaan. Yang kedua, mereka mengatakan ada luka baut dari motor kena ke badan mereka. Ya namanya udah digebuk begini, jatuh ya bisa kenal lah sama bautnya. Jadi lagi-lagi patah itulah dalil tersebut. Ya. Kemudian hari ini katanya siapa itu? Bukan, yang saksinya itu yang ditolak. Yang ditolak siapa? Dedi Mulyadi. Dedi Pak. ADM Pak. Dedi. Aku bingung itu orang. Ya. Kok ngapain dia maju ke persidangan? Dia kan bukan saksi. Sudah cukup lah, dia udah populer, mudah-mudahan cepat terpilih nanti ya, calon apa? Udah cukup lah kampanye, udah cukup lah mas, ya. Udah selesai lah itu, janganlah terus-terusan itu berlanjut terus ya. Anda tidak memenuhi syarat sebagai saksi kok ya. Oke, kalau kalah populer, Anda masih kalah sama gue populernya. Ya. Mengenai Dede. Dede pasti bukan, Dede itu pasti pintar. Kuasa hukumnya juga pintar. Kalau Dede sampai datang ke pengadilan di perkara PK ini menyatakan bahwa dulu dia memberikan kesaksian palsu, artinya apa? Ini itu juga bisa dipenjara karena sumpah palsu. Ya, jadi mungkin itu dia sudah sadar, makanya dia tidak datang. Artinya
setelah melihat bukti nokom tidak ada saksi, maka tidak ada alasan bagi hakim PK untuk merubah putusan ini. Tidak ada alasan karena memang putusan ini bilang bagaimana bukti foto tidak mungkin mengalahkan ada visum sesudah bongkar mayat dibongkar dari kuburan, ada sebelumnya. Nggak mungkin bukti foto yang hanya gara-gara tubuh almarhum mulus bisa mengalahkan visum yang sudah menguraikan di mana-mana ada patah tulang, ada kerusakan benda tubuh, bahkan di bagian kemaluan dari almarhumah terdapat banyak air mani, ya, terdapat banyak air mani, ya. Juga di dalam putusan ini sampai di sebuah putusan ada pertimbangan majelis hakim yang menyatakan bahwa penganiayaan tersebut telah direncanakan karena sudah ada SMS dari para pelaku tanggal 17 Agustus 2016. Ini ada di pertimbangan majelis hakim, ya. Ada SMS antar mereka, ya. Jadi sekali lagi keluarga Vina dan kami kuasa hukumnya tetap berpegangan kepada putusan itu, bahwa yang terjadi adalah penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang atau pembunuhan berencana dan juga pemerkosaan, ya. Untuk itu saya kasih dulu kesempatan kepada Ibu Maliana. Gimana pendapat Anda? Terlalu banyak sekarang media maupun berbagai oknum mengatakan bahwa ini adalah kecelakaan. Ya, apa pendapat? Apa kata keluarga korban? Motornya nggak rusak ya? Nggak rusak ya? Terus luka-luka di tubuh yang keseret mobil nggak ada? Nggak ada. Ya. Begitu. Ya. Wah, ya udah. Ini visumnya ini sudah mana tadi? Ini nggak bisa dibantah lagi. Ini kan hasil resmi. Ini di mata hukum yang diakui itu adalah visum atau otopsi, visum et repertum. Disebutkan di sini meninggalnya karena beda tubuh, patah tulang di mana-mana yang benar-benar bukan ciri khas orang kecelakaan lalu lintas, ya. Karena justru bukti foto mereka itulah justru harusnya mematahkan dia punya PK sendiri. Karena justru bukti foto itulah membuktikan bahwa itu bukan kecelakaan. Mana ada kecelakaan serusak ini tulangnya bersih habis, nggak ada sama sekali kegores aspal dan sebagainya. Kira-kira itu pertanyaannya. Sebelum kebetulan di sini ada Pak Rudiana. Sebenarnya saya sama Pak Rudiana ini musuhan sebenarnya. Karena aku berusaha diminta ketemu dia tidak mau ketemu. Ya, entah kenapa. Sekarang mewakili wartawan dan mewakili keluarga Vina, saya mau bertanya kepada Pak Rudiana nih sekarang ini, tolong dijawab secara apa adanya tanpa ada yang ditukangin. Waktu kejadian tersebut katanya Bapak sebagai Bapak bagian narkoba, tapi kenapa Bapak yang menangkap para pelaku? Ya, silakan. Yang keras Pak, yang keras Pak. Daripada ya. Dan tidak terjadi hal seperti ini, saya meninggal dengan keadaan yang memang saya bilang telah cari penyebab daripada ibundanya, ada luka-lukanya yang saya lihat sebenarnya ada hal-hal yang berbeda lain, sehingga saya bisa tertutup untuk mencari penyebabnya. Dan kebetulan ada orang yang melihat dan sangat berusaha menulis. Setelah saya datang ke jalan kedua, di depan SME sebelah aku dan Dek dari yang menyampaikan kalau melihat kejadian tanggal 20 Ya. Saat itu sebagai orang tua saya punya kira untuk lebih menceritakan. Sebelum Bapak mencari tahu,
Dede mengatakan di podcastnya si Dedi, katanya Dede itu berbohong, katanya dia berbohong karena Bapak suruh. Dia mengaku-ngaku ada kejadian, padahal benar nggak Bapak yang dulu? Bapak akan laporkan ke polisi? Sudah dilaporkan. Siapa yang dilaporkan? Di 02, Pak. Siapa yang dilaporkan? Kita sudah laporkan 3 orang, Yaitu Dedi Mulyadi, Dede, dan Lik Akbar. Di Polda Jabar. itu apa itu pasal berapa? 27 ayat 3. Ya, siap. Dedi Mulyadi sudah dilaporkan juga? Sudah, Pak. Hah? 3-3-nya. Ntar kan tercapai kalau jadi gubernur. Jadi Kapolda lebih cocok ya, Pak. Begitu ya? Jadi penyidik ya sekarang. Ya. Oke. Jadi tidak benar Dede, Bapak yang dulu berbohong. Berikutnya. Sesudah Anda mulai lakukan pemeriksaan, yang bikin BAP siapa? Jadi presiden. Oke, itu kejadiannya malam-malam. Kenapa di BAP bisa begitu jelas para pelaku mengingat motornya merek apa, siapa bonceng siapa? Itu kan udah malam-malam. Kok bisa? Apakah itu rekayasa nggak BAP-nya? Kok bisa? Ada ditulis di BAP ini bonceng si ini, merek mobilnya ini. Yang ada malah mengatakan, ada malah pelaku mengatakan di BAP, aku duluan yang perawanin. Ada lagi yang mengaku mengatakan, air maninya ketumpah di paha. Kok bisa sampai sedetail itu? Itu direkayasa atau memang begitu pengakuan para korban? Ya. Maksud saya, apa mereka waktu itu dalam keadaan mabuk pelaku itu? Dua berarti gara-gara lu ah. Kalau saya gini Pak, kok bisa di BAP dijelaskan si A membonceng si B, ya para pelaku ya, merek motornya apa, yang merkosa duluan siapa, bahkan ada pelaku itu mengatakan apa yang merawani duluan, itu ada di BAP, segitu rincinya gitu loh. Kok tiba-tiba sekarang 3 dari nama itu fiktif katanya, asal nama fiktif gimana sih Pak? Bapak yakin nggak bahwa itu Peggy yang ditangkap adalah Peggy yang kemarin? Keyakinan Bapak sendiri pribadi? Ini kan Peggy sama Dede kan lain kenapa kan? Jadi menurut Bapak gimana? Bukan. Aib sama Dede kan sumber dari Bapak. Pertanyaannya ada 3 nih. Yang apa? Fiksi apa namanya? Yaitu apa? Dan terutama Peggy dulu. Menurut Bapak itu Peggy yang kata kemarin dia di peradilan atau bukan? siapa itu ada nama-nama Sebutkan. ya Ya. Begitu. Kalau yang dua lagi fiksi itu nggak tahu juga Pak. Nggak tahu ya. Ada pertanyaan kamu kalau biar gua lah, biar kita nanti gua lu jangan tuduh gua ya disogok Pak Rudiana lagi ya. Kemarin gua dituduh disogok gubernur kamu tuh bupati apa? Bupati Cirebon. Bukan dong kamu itu. Yang dibilang 7 miliar. Saya Cirebon ya. Yang nuduh gua nyogok, gua lebih kaya dari bupatinya, oke? Jadi nggak mungkin lagi disogok. DPO gimana? Apa? DPO Apa? bisa dapat 3 DPO gimana? Nah, bisa dapat 3 nama DPO. Yang sudah ini saya mau tanya. Nama 3 DPO itu nama dari siapa? Nama saya tambahkan ya, rekan-rekan media. Yang pertama, pertemuan sore ini sekaligus menjawab antara keluarga Vina dan keluarga Eki tidak kompak. Jadi pertemuan sore ini menjawab bahwa
kami baik-baik saja dan akan mencari keadilan. Awalnya saling curiga. Awalnya saling curiga. Ya. Sekarang ini masih sedikit. Jadi harus makan bareng nih, Bang. Kalau belum tahu. Kemudian yang kedua, ada narasi yang sesat dan menyesatkan. Pak Rudiana tidak pernah menangkap. Tolong diluruskan ya. Pak Rudiana tidak pernah menangkap. Yang dilakukan oleh Pak Rudiana adalah melakukan investigasi yang semua kita kalau orang tua punya anak yang meninggal tidak wajar. Saya kira semua orang tua pasti melakukan hal yang sama. Udah nggak usah banyak cerita lah. Ya, beliau berangkat dengan kabar bahwa Vina dan Eki sudah tidak bernyawa dengan kecelakaan. Itu telepon malam itu, Pak Rudiana. Ya. Sampai di sana sebagai seorang penegak hukum, dia melihat ada ketidakwajaran dengan mayat anaknya. Saya ingin katakan di sini bahwa tolong narasi-narasi yang kemudian menyudutkan beliau itu diluruskan. Beliau tidak pernah menangkap. Yang beliau lakukan adalah investigasi. Teman-teman jurnalis yang juga punya jurnalisme investigasi kan? Apa itu dilarang? Kan tidak. Nah, begitu beliau menemukan titik terang kejadian ini, ya, beliau berkoordinasi dengan reskrim, betul ya? Anda ya, berkoordinasi dengan reskrim, ya, untuk membawa dan kemudian diinterogasi awal di Polres. Karena para penyidik reskrim menemukan bahwa unsurnya terpenuhi, dimintalah beliau melakukan laporan sebagai pelapor. Jadi peran Rudiana di sini yang pertama menginvestigasi sendiri ya kasus ini dan kemudian sesudah terpenuhi diserahkan ke reskrim. Apa yang salah? Tidak ada yang salah. Jadi itu yang perlu saya luruskan. Terima kasih, Bang. 3 DPO-nya Pak jawab. Dan berikutnya 3 DPO. nanti Pak Rudiana, AF dan DD itu kan saksi kunci. Kenapa tidak dibawa ke persidangan? Kenapa hanya sumpah dengan berita acara? Kenapa tidak dibawa ke persidangan? Padahal mereka ada saksi kunci. Mereka hanya tanda tangan BAP. Memang menuju hukum acara boleh sambil bikin BAP disumpah, tapi tidak dibawa ke persidangan. Jangan aja Pak suaranya. Terus Pak, Amin ya Pak suaranya. jadi nggak tahu kenapa DD sama AF tidak dibawa bersumpah di depan persidangan. Pertanyaan berikutnya, Bapak sudah melihat foto yang diajukan oleh kuasa hukum Saka Tatal menyebutkan tubuh dari almarhum dua-duanya mulus. Mereka mengatakan itu kecelakaan. Dalam langsung Ya, ya, terus ini di sini ya, ini bulan ya, itu kalau tadi kecelakaan itu kemarin ya, 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 apa ya. Ya, kalau tabrakan pasti paling satu bagian tertentu ya hancur kan. Ini ada di mana-mana gitu, kan? Bahkan pergerakan kaki patah. Wah. Jadi Bapak yakin benar bahwa itu adalah. Kenapa jaksa tidak mengajukan Bapak sebagai saksi ya? Di pra peradilan kemarin, nggak di pra peradilan. Ya, ya. Kan itu kan perdebatan kan. Kenapa nggak diajukan kan? Halo Bapak jaksa, kenapa tidak diajukan? Karena yang menjadi pertanyaan kan apakah kecelakaan atau penganiayaan. Dari beliau ini mengatakan tulang di bawah. Kalau kecelakaan kan pasti di bagian tertentu ketabrak di sini. Ini ada di mana-mana, ya kan? Jadi Bapak yakin bahwa itu adalah tidak pidana. Pertanyaan berikutnya, ada yang mengatakan katanya ada transaksi narkoba di belakang ini. Benar nggak sih? Tidak ada. Ini wartawan ini modong semua ini. Saya nanya aja nulis. Ada apa? Supaya Bapak mau menyembunyikan ada transaksi narkoba? Tidak ada. Terus ada juga gosip selama ini kata ini Bapak melindungi cucu dari seorang jenderal polisi, benar nggak? Ya. Pertanyaan berikutnya, hampir semua pelaku ini tergolong pekerja bangunan ya? Ya, semua pekerja bangunan. Apakah masuk di akal pekerja bangunan satu geng dengan cucu seorang jenderal? Kira-kira gimana?
Tidak mampu ya? Gimana? Pelaku ini kan hampir semuanya boleh dikatakan ya ekonomi pas-pasan dari kecil bangunan. Apakah selama ini kan media-media ini mengatakan melindungi cucu jenderal? Maksud dia kali nggak cucu jenderal satu geng motor sama mereka? Tidak. Kenapa tidak mampu diakal? Agak susah diterima itu Pak logika itu. Hah? Susah diterima logikanya Pak. Gitu ya? Iya. Apalagi memang cucu jenderal saat itu ada bertugas anaknya di Cirebon atau gimana? Iya. Ada nggak sisi cucu jenderal yang anaknya itu di Cirebon? Nggak ada. Ya, kalau dia jenderal ngapain di Cirebon ya? Hah? Pasti di CBD ya, biar bisa berdansa ya kan? Oke, silakan pertanyaan sekarang. Anda bebas bertanya kepada Pak Rudiana. Mundur dong, mundur woi. Iya, Pak, kita Rudiana kalau nggak pindah posisi dia. yang menetap. Baiknya pertanyaan itu ditanya kepada penyidik. DPO-nya mereka dapat dari mana? Kita mesti pengembangan penyidikan. Dia jangan tanya Pak Rudiana. Nanti kalau Pak Rudiana jawab, ya berarti kecurigaannya menguat bahwa Pak Rudiana menyidik dong. Jadi itu nggak bisa dijawab. Tanya ke Polda atau ke Polres. Sekarang ini kan berkembang pendapat di masyarakat bahwa ini terpidana itu ya, semua terpidana termasuk dia lagi di penjara, bukan Pak. Menurut Bapak? Ya, menurut saya mendasari Ya. yang ada upaya penilaian dan penyegaran yang kemudian ketika dia menentukan saya mau dikatakan Lalu dalam keadaan gelap dan ada jarak 100 meter, dan bagaimana didengung-dengungkan oleh mantan kabar eskrim, Suwadi, bagaimana mungkin DD dan AI bisa melihat bahwa itu adalah si ini, si B. Menurut Bapak gimana? yang saya dapat pada resminya yang itu Apa orangnya? saya mencapai sebenarnya sekitarnya 16 meter. Ya. Orang itu malam itu sedang berkumpul di rumah saya. Siap. Datang ke sana dan dengan baik-baik Pak mengajak mereka untuk ikut sama-sama. Atau setelah dilakukan, bahwa kemudian mereka melakukan mereka yang dilakukannya. Sehingga dasar tersebut HP-nya dong. HP-nya dong, turunin dong, dikit dong. Bagaimana orang baru dikata langsung dengan apa benar disiksa Pak? Tidak. Depan. Itu katanya disiksa di orang yang dapat. Bukan para pelakunya ini. Para pelaku benar disiksa makanya mau ngaku. Tidak ada. Dari mana Bapak kenal diri dan Aib? Pertama kali sampai tahu bahwa dia saksinya. Merah dong. Turun dong. Merah. Ya, jadi gambar interview gitu ya. Yang semua orang kami tanya sama dia yang CCTV di mana sekarang? Itu ditanyain orang juga. Posisi video tidak berapa ya? Cuma mengarah ke depan dan itu juga saya sampaikan. Tapi di CCTV kelihatan nggak ada penganiayaan. CCTV yang mengarah ke mana? Saya tidak mengajar. Oke, Bapak yakin nggak bahwa tiga yang fiktif ini bukan fiktif? Karena dua yang DPO itu di dalam BAP, ada semua BAP di sini mengatakan mereka lah yang membawa mayat ke flyover agar kelihatan seolah-olah kecelakaan. Yaitu juga DPO itu. Bagaimana Pak? Bapak yakin nggak bahwa itu bukan fiktif? Ya, kan di BAP dikatakan yang membawa mayat itu ke flyover meletakkan
lokasi flyover agar kelihatan oleh saja adalah dua nama yang DPO ini. Siapa namanya? Tadi ah, itu Bapak kita. Ya. Dan Jadi kesimpulan Bapak, BAB ini yang menyatakan pelakunya adalah 9 orang itu benar? 11 ya? 11 ya? 11 kan? Benar itu Pak. Benar ya? Gitu. Silakan bertanya lagi. Pak, kalau aku ada beda Pak. jadi Kita lihat tulisan dede Pak. Nah, saya ketemu itu sekali bersama 31 dan saya dapat informasi dari kantor itu. Saya sudah melakukan KM. Lalu dia terkait dengan dokter yang akan mencabut dokter itu kemudian Itu silakan saja. Apa yang dilakukan kita kenal. Saya kenal sama si Akbar karena dia teman baik sama apa sering main ke rumah. Jadi tidak ada terkait dengan dia sebagai pelapor dan pria lain. Yang lain gimana ya Pak? Saya bekerja sebagai pendamping tentunya. Nah ini pertanyaannya, kenapa Bapak menghilang lama waktu sesudah kita dikasih surat kuasa, minggu kedua saya posting di Instagram, halo Pak Rudiana, kapan kita bertemu biar kita berdiskusi, karena kita kan mewakili keluarga yang sama-sama kita. Tapi Bapak menghilang, makanya ini semua ngomong-ngomong ini berbeda. Kenapa Pak? Tidak bilang di Instagram saya dan sekitar orang menuduh Bapak. Sebagai polisi penting. Kalau Bapak kehilangan jabatan apa? Saya tahu. Itu anak apa yang meninggal? Apa karena orang jadi curiga? Oh, bentar-bentar pelakunya adalah cucu jenderal, Bapak takut gitu? Tidak mungkin. Hapus deh, jawablah. Aturan nggak berlaku. Artinya saya seorang yang kan polisi itu punya hierarki Mas. saya sampai Nggak nangkap Mas. Tidak ada. Ya, sama dengan kita nangkap pencuri sendal, kita kalau ke polisi itu aja lah. juga tidak. tidak ada pengennya. Pak, Mbak itu kan ada kalau masih mungkin kita itu ada contoh motor ya Pak ya. Apakah ada suatu motor itu sama siapa dan diberikan ke apa paling akhir ya? Dan itu ada nggak Pak? Suatu motor itu siapa yang Ada apa lagi? Masih penyidikan. Ya, tapi ada pertanyaan. Waktu yang PG yang sekarang sudah bebas, Bapak kan pelaku dan Bapak polisi, sempat nggak mendatangi rumah si PG ini? Ya, Bapak kan sebagai orang tua pasti tahu dong siapa gimana gua gitu kan. Bapak pernah nggak datang ke rumah si PG? Semuanya siap dan Karena dulu nggak bisa begitu saja. Bapak kehilangan anak. Bapak merasa nggak ada nama Peggy. Kenapa? Kalau gua akan gua cari sampai ke dalam kubur. Bapak tahu nggak nama Peggy itu adalah nama yang sekarang? Pernah nggak Bapak mendatangi rumah? Kita nggak menuduh Peggy ya, hanya untuk menanyakan dulu. Kan ada nama-nama termasuk Peggy. Katanya dulu sudah pernah penyidik mendatangi rumah Peggy kan? Dan motornya. Berarti Bapak pernah dengar dong bahwa ada nama Peggy. Bapak sebagai polisi dan yang kematian anak melihat ada bernama Peggy tapi tidak nongol DPO padahal alamatnya ada, pernah nggak Bapak datangi Pak? sampai saya datang sebagai saya sudah mengatakan tapi mengatakan pulang hari setelah itu saya pulang dan
Silakan ada lagi. Tadi seperti yang dulu Bapak, 10-25 masih dari masukan dan 10. Ada salah satu terpidana yang memang yaitu kasus dari orang yang tentang saya. Terus ini biasa kasusnya adalah kasus pembunuhan siapa tahu. Oke, kalau gitu pertanyaan terakhir. Banyak orang bertanya mengatakan Egy masih hidup. Bapak bisa nggak bersumpah sekarang anak kamu udah meninggal? Yakin? Siapa Coba, saya bikin Bapak nih. Saya sumpah bocor mau sumpah apapun mau, artinya yang meninggal adalah anak saya, anak yang saya didik dari kecil, yang saya rawat dari kecil. Jadi demi agama yang Bapak percaya, demi Allah gitu. Ya Allah, ujung turunan saya mati semua, Pak. Semua. Wow, terbalik dari dulu apa? Laporan awal kecelakaan yang bulan 30 itu kan ada kesepakatan di mata tahun yang Saya dapat yang itu 2030 itu Bapak belum tahu apa-apa. Kalau disuruh bongkar kuburan, Bapak bersedia? Kalau misalnya penyidik curiga nih, bilang bongkar kuburan Egy, Bapak bersedia? Jadi Bapak bersedia sumpah 7 turunan. Sekarang kalau bongkar, gimana? Ya di penyidikan lah, masih kepentingan wartawan. saya ini bisa saya sampaikan bahwa yang meninggal adalah anak saya. Intinya Bapak setuju dibongkar itu tidak uji penyidikan, setuju? Oke, apalagi lu bodoh-bodoh silakan. Ya. Gak ada kesaksian palsu, siapa yang bilang gak ada, dia gak datang kok. Jadi soal nggak datang ini dalam satu media, keceplosan tuh di lawyernya Dede. Jadi bilang Dede dipanggil oleh pengadilan. Dan saya pikir tuh, dia bilang ya Dede siapa memang dipanggil, jadi Dede dipanggil, tapi katanya tidak datang karena dilarang. Ya ini saya perlu luruskan ya. Saya beberapa tempat tinggal. Tidak pernah Pak Rudiana melarang siapapun untuk datang ke persidangan. Jadi kalau Dede tidak datang ke persidangan, sudah dipanggil persidangan, tidak ada lagi itu Mas. Ini kita mencari tahu kenapa dia tidak datang, apa alasannya waktu itu Dede tidak datang. Jadi banyak memang kejanggalan yang akhirnya dibongkar oleh menjadi secara lebih aneh lagi, gitu ya. Ini nggak ngerti juga saya menjadi gubernur atau menjadi kapolres dari ini. Jadi mengenai saksi palsu secara hukum belum ada terdapatkan. Ya. Itu hanya omongan di medsos. Betul. Ya, harusnya Deddy Mulyadi konsekuen. Bawa dong dirinya ke persidangan. Ya. Karena Bapak akan terus mengejar Pak Deddy atas itu medsos yang itu nanti nggak tahu ada persidangan lagi. Iya. Akan terus. Kamu berdamai. Tapi ini bukan apa-apa dipindah ke masih. Mana di pengacaranya? Enggak, kalau kita nggak paham, kamu kok baik banget. Enggak, kalau kita nggak. No mercy. No mercy. Yang ada, yes Lamborghini. Yes Lamborghini. Ferrari. Ya. Apalagi mendengar dia teruskan ya, jangan lagi memfitnah orang aku sendiri. Jangan bilang mau konspirasi ya. Ini kan ada kemunculan beliau datang ya, oke silakan. Aku kan pertanyaannya mewakili kalian tadi. Kalau kita memurni nggak ada apa-apa, kita nggak ada yang sudah disuruh, nggak ada apa-apa. Om dalam rangka apa ini pertemuan antara Pak Budi tadi untuk dengan Ban. Saya tidak ada pertemuan. Nih, dijelas nih. Saya bikin konferensi pers di media gue yang terkenal itu. Terus orangnya menghubungi, boleh nggak bergabung? Oh, ini kesempatan nih. Silakan, makanya tadi aku menjawab dengan pertanyaan. Jadi kami tidak bersepakat untuk melakukan konferensi pers. Tulis itu ya, mohon jangan sampai memfitnah lagi. Biar kita luruskan sama-sama. Karena dalam kasus ini 2 orang yang meninggal.
Enggak, yang kompresi pers ini dulu bahwa ini tidak bersama-sama dengan Rudiana. Iya, Sesudah di Instagram saya mengatakan, kebetulan saya tadi siang kan ceramah di pesantren Untet. Ya sekaligus saja pas ketemu wartawan karena lagi banyak soal pra-peradilan. Saya umumkan di media saya, di akun saya, ada pertanyaan dari beliau ini melalui orang kita, boleh nggak datang? Mau ketemu Hotman, katanya terlalu ganteng Hotman itu kan. Ya, sebenarnya saya nggak mau. Ya udah, saya begitu dibilang udah datang, kan yang bisikin, Rudiana udah datang nggak? Ya udah sekaligus saja kita tantangin berdebat. Apalagi? Kamu tetapi untuk di dari tadi lu melihatin gua dulu, heran, hah? Udah tahu nomor gua belum? Saya dulu aspri seribu ya. Karena kalau laki-laki itu harus buat transfernya tahu. Ada lagi silakan. Jadi Samin tidak kompresi bersama ya. Sudah datang ya silakan. Mana dia bisikin tadi pada Pak Rudiana. Bisa. Silakan. Gak biar dia jawab, biar alamiah. kan dan itu misalnya baik sih. Kenapa datang ke sini dulu? Selama ini dunia maya di sana banyak sekali yang sepertinya tapi bukan tapi aku hanya saya tidak pernah pada alasan apa-apa yang saya lepas maka depan pulang kota tentang sesuatu yang saya ketahui itu dan kalau saya lakukan tentunya ini ada